Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rohayani Girsang. Saya dari kelas A. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila pada hakikatnya adalah sekumpulan nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, dan nilai-nilai religi yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Ada 9 poin fungsi utama Pancasila. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi bangsa Indonesia. Yang ketujuh, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Yang kedelapan, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang kesembilan yaitu Pancasila sebagai filsafat hidup yang mempersatukan bangsa. Nah, di sini kita akan membahas fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Apa yang dimaksud dari Pancasila sebagai pandangan hidup? Yang pertama, kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman di setiap hal yang kita lakukan. Kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup menjadi landasan moral kepribadian manusia sepanjang masa. 3. Pandangan hidup bangsa merupakan nilai yang dimiliki oleh satu bangsa yang diyakini kebenarannya sehingga menumbuhkan masyarakat untuk mewujudkannya. Sehingga sikap kita sebagai warga negara Indonesia juga harus mencerminkan nilai-nilai yang ada pada di setiap butir Pancasila. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan. Karena itu, makna dari sila ini juga berarti kita perlu saling menghormati antara umat beragama sehingga tercapai kehidupan yang akur. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini, kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. 3. Persatuan Indonesia. Sila ketiga berarti kita harus menetapkan kesatuan persatuan dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing, dan kita harus mempunyai ketertiban yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air serta bangsa pada negara. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengajak kita untuk tidak mempermasalahkan kehendaknya pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila ini berarti mengembangkan persatuan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong selalu bersikap adil. Sekian dan terima kasih.